Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kori Sakti Triwangsa, NIM 11970700046. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear, yaitu metode Gauss dan operasi baris elementer. Sebelum saya menjelaskan, pertama saya akan menjelaskan dulu persamaan linear. Itu bukan sistem persamaan linear, tapi persamaan linear bentuk umumnya itu adalah A1 X1 tambah A2 X2 ditambah sampai dengan AN XN sama dengan B, di mana A1, A2 sampai AN dan B itu disebut konstanta dan X1, X2 sampai XN disebut variabel. Contoh dari persamaan linear. 2x min 2 pangkat akar 2y sama dengan 3. Ini adalah linear. Kenapa linear? Karena 2x sama ya. 2 ini sebagai A1, x ini sebagai X1. Terus yang di sini 2 pangkat akar 2 itu adalah A2, sedangkan y ini adalah X2. Sama dengan 3b. Nah, untuk yang kedua ini, contoh kedua ini bukan bentuk persamaan linear. Kenapa? Karena jika diperhatikan di sebelah variabel x ada variabel y. Dimana kalau kita lihat ke bentuk umum persamaan linear, variabelnya itu nggak ada yang satu gitu. Jadi nggak A1, X1, X2 nggak gitu. Tapi cuma A1, X1 saja. Kalau ini A1, X1, X2. Itu untuk yang ketiga juga sama linear. Kita bisa lihat di sini x1 ditambah x2 sama dengan b. Sin sebenarnya ya b. Kita anggap b aja ya. Arti geometris persamaan linear. Persamaan linear line. Artinya garis. Jadi kalau persamaan linear itu pasti geometrisnya itu berbentuk garis. Seperti ini 3x min y sama dengan 4. Biasanya kalau kita gambar garis itu kita biasanya x-nya jadi 0, nanti kita dapat y-nya berapa. Nanti titik berarti kan kalau di gambar ini tuh kalau ketika x-nya 0, y-nya 4. Ketika y-nya 0, x-nya tuh min berapa ini nggak jelas. Seperti itu. Kalau persamaan linear 3 variabel, artinya garis ini memiliki ruang seperti yang telah dijelaskan di kalkulus. Nah, ini kita ke sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu artinya ya berarti persamaan linear yang memiliki lebih dari satu persamaan linear. Seperti itu ya, sistem persamaan linear artinya memiliki lebih dari satu sistem linear. Benar kayaknya. Contohnya seperti ini, bentuk umumnya adalah A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah sekian sampai A1N XN B1. Ini ada misalnya ada persamaan linearnya itu bisa sampai M ya begitu sampai dengan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 sampai M. Ini adalah solusinya tuh biasanya kan X1, X2 sampai XN. Meskipun banyak persamaan linear, tapi pasti yang menjadi solusinya tuh sama gitu, X1, X2, X3, XN. Seperti itu. Nah, ini untuk posisi relatif dua garis, hubungan dua persamaan linear, atau ya dua persamaan linear dulu. Jika dua persamaan linear ini memiliki satu solusi, maka representasi dari grafiknya adalah seperti dua garis yang saling berpotongan di satu titik. Seperti ini. Titik merah ini adalah solusi dari persamaan linear. Sistem persamaan linear. Ini memiliki satu solusi. Nah, ada juga sistem persamaan linear yang tidak memiliki solusi. Maka representasi grafiknya adalah tidak ada
garisnya itu tidak berhimpit, tidak berpotongan, malah sejajar ya kalau nggak salah itu namanya, hanya sejajar saja. Nah, kalau memiliki banyak solusi atau tak hingga solusi, biasanya berhimpit gini nih. Hampir sebagian anggota L2 itu masuk ke anggota L1. Jadi penyelesaiannya banyak, berarti titik-titik yang berpotongan, bertemu dengan L1 L2, titik-titiknya tuh banyak yang bertemu. Ini untuk bentuk SPL 3 variabel. Bentuk umumnya sama seperti yang tadi sistem samaran linear, tapi ini hanya ada 3, A1, A2, A3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, XYZ itu nggak harus XYZ. Intinya XYZ ini sebagai variabel, sedangkan yang A1, B1, C1, D1 ini adalah sebagai konstanta. Tapi D1 konstanta ya, umumnya sih konstanta. Kayaknya konstanta sih D1-nya. Bener D1-nya konstanta. SPL itu biasanya memiliki 3 kemungkinan. Dia bisa punya satu solusi, tepat satu solusi, tidak punya solusi, dan punya banyak solusi. Di sini saya hanya akan menjelaskan SPL 3 variabel yang memiliki tepat satu solusi. Untuk cara menyelesaikan SPL 3 variabel satu solusi itu cara pertama atau cara termudah, atau bukan cara termudah tapi cara yang paling pertama diajarkan adalah menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi itu biasanya nggak ada di sini ya. Misalnya kalau ada dua persamaan linear, biasanya gimana caranya biar cuma y-nya aja yang diubah, dieliminasi, x-nya jadi tinggal y-nya aja, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu, kita apa sih yang sebenarnya dilakukan ketika melakukan eliminasi? Ketika kita melakukan eliminasi, sebenarnya kita tuh mentransformasikan atau mengubah bentuk SPL menjadi ke bentuk yang kita dapat lihat solusinya. Misalnya kalau SPL-nya itu XY, kita ubah menjadi cuma Y saja gitu SPL-nya. Lalu tapi saat mengubah SPL tidak mengubah solusinya. Jadi kalau emang SPL-nya dari awal itu memiliki satu solusi, jika kita transformasikan tuh kita nggak boleh sampai SPL-nya mengubah solusi persamaan SPL-nya. Nah, pertanyaannya transformasi apa yang tidak menyebabkan perubahan solusi SPL? Berikut contohnya. Yang pertama itu adalah menjumlahkan kelipatan suatu persamaan linear dengan persamaan linear lain. Di sini ada x tambah 2y sama dengan 5. 3x belum diubah ini ya. Ini bukan sorry ya. Jika ada SPL 2 variabel seperti ini, biasanya kalau cara metode eliminasi kita biasanya misalkan di sini dikali 3, jadi x-nya disamain terus dikurangin gitu. 3x kurangin 3x, misalnya udah dikali x ya, habis kan. Nah, min y dikurangi min 6y, jadi min 7y. Sedangkan 1 dikurangi 15 sama dengan min 14. Jadi sistem persamaan linearnya berubah bentuk menjadi seperti ini. Tapi apakah boleh seperti itu? Boleh, karena persamaan linear ini bisa kita ubah menjadi bentuk sebelumnya gitu. Pokoknya boleh kan eliminasi gitu, bisa kayak gitu ya. Terus yang kedua itu mengalihkan suatu persamaan linear dengan suatu bilangan tak nol. Nah, kita punya min 7y sama dengan min 14. Agar kita tahu solusi SPL-nya, kita mengkalikan
min 7Y dengan min 1/7 yang hasilnya 2, Y sama dengan 2. Terus biasanya kita substitusikan, nanti kita ketemu X-nya, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu menukar urutan dua persamaan linear dalam suatu sistem persamaan linear. Kalau ada sistem persamaan linear bisa saling bertukar posisi. Misalnya di sini X tambah 2 Y sama dengan 5 itu di posisi 1, bisa kita tukar di posisi kedua. Dan 3X min Y sama dengan min 1 bisa kita tukar posisinya ke 1. Ini tidak akan mengubah solusi SPL. Maka kalau kita tarik kesimpulan dari 3 contoh sebelumnya, mencari solusi SPL adalah melakukan permainan transformasi satu SPL ke SPL yang lain sampai didapat SPL yang paling sederhana, dengan catatan tidak mengubah solusi sistem persamaan linear. Harusnya ini transformasi satu persamaan linear ke persamaan linear yang lain, ya, salah kata-katanya. Sehingga sampai didapat SPL yang paling sederhana. Ya, seperti itu intinya. Lalu SPL itu bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks. Cara mengubah bentuk matriks itu kita hanya ambil konstantanya saja dari persamaan ini, misalnya persamaan ini kan X, Y, Z sama dengan 2. X itu kan konstantanya 1, Y itu 1, Z itu 2, Z itu 1, hasilnya 2. Maka kita taruh di matriksnya 1, 1, 1, 2 di bagian ininya. Terus yang ini yang persamaan linear kedua 1, 2, 2, 3. Konstantanya 1, 2, 2, 3 dan begitu seterusnya. Nah, karena SPL itu kita bisa transformasikan, otomatis matriks yang di sini pun bisa kita transformasikan. Maka matriks pun juga memiliki sifat transformasi. Sifat-sifat transformasi matriks yaitu menjumlahkan kelipatan suatu baris dengan baris lain. Kedua, mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan tak nol. Ketiga, menukar urutan dari dua baris dalam sebuah matriks. Ketiga sifat ini biasanya kita sebut sebagai operasi baris elementer. Nah, ini ada contoh operasi baris elementer. Kita coba mencari solusi persamaan linear ini dengan menggunakan OBE. Pertama kita ubah dulu ke bentuk matriks. Ini bentuk matriksnya. Ide utama untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear yaitu dengan cara di bagian baris ini tuh, ini harusnya ini pembatas ya, di bagian sini saja sampai sini hanya terdapat 1, 0, 0. Jadi di bagian sini tuh cuma ada satu angka. Terus di yang kedua ini juga sama 0, tapi satunya di bagian tengahnya. 0, 1, 0. Untuk yang ketiga di sini satunya di sininya 0, 0. Yang ininya jadi konsekuensi dari perubahan yang di sini. Nah, berarti misalkan saya ingin mengubah bentuk ini menjadi 0. Transformasikan dengan cara mengkalikan yang persamaan ini dengan min 1 dan menambahkannya ke sini. Seperti itu, menambahkannya ke sini. Maka saya simbolkan menjadi min B1 tambah B2, yang artinya min B1 adalah ini, 1 dikali min berarti min 1 ditambah B2 berarti yang ini 1 sama dengan 0. Nah, ditaruh mana? Diletakkan di mana hasilnya? Nah, ini petunjuknya. Kalau R2 artinya dia di sini, kalau R3 berarti yang ditaruh hasilnya itu di sini, kalau R1 di sini, dan seperti itu. Kan ini 0. Nah, sekarang kita ubah di sini bawah
Karena ini udah 1, berarti kita ubah yang ini 2 jadi 0. Dengan cara yang sama, min 2B1 tambah B3. Lalu kita ubah, setelah ubah yang ini jadi 0, kita ubah di bagian ini. Kan ini udah 1, berarti kita ubah yang ini, kita ubah yang ini. Untuk mengerjakan operasi baris elementer, usahakan, kalau sepengalaman saya itu dari kiri ke kanan, tapi banyak cara ya, cuma ini cara yang saya paling suka adalah dari kiri ke kanan dan kerjakan per baris dulu. Jadi ubah dulu bagian sini dulu, 100 110 100 100 setelah ini udah 100, berarti kita fokus kepada bagian sini, setelah udah kita fokus ke bagian sini, setelah udah fokus bagian terakhir. Karena ini kebetulan angkanya udah sama, jadi kita bisa langsung cepat, bukan langsung cepat, gimana ya. Kalau di sini saya skip step biar cukup di PPT-nya. Intinya untuk mengubah 0 di sini, kita membutuhkan min B2 tambah B1 R1, 3B2 tambah B3 R3. Konsekuensinya juga mengubah 0 di sini, 1 di sini, 1 nggak ada yang berubah. 2 ya gini. Kan yang diubah R1 sama R3 ini nggak berubah. Konsekuensinya 0 sama 2, min 2 sama 1. Lalu ini B3 ngubah di mana ya? Saya nggak nge-spesifik lagi. Kalau dilihat dari konteksnya kan setengah B3 itu di baris yang ini ya. Terus B3 tambah B2. Kalau min B3 B2 itu dia ngubah bagian ini nih. B3 sama B2. Bisa ya, bisa. B3 1. Oh ya benar. 1. Nah, kalau udah begini, di kolom 1 ini artinya dia tuh X. Jadi artinya dia tuh X sama dengan 1. Nah, di kolom kedua itu sama dengan 2, artinya dia Y sama dengan 2, dan Z adalah min 1. FYI ini adalah sistem persamaan linear metode Gauss-Jordan. Tapi ada satu lagi yang disebut dengan metode Gauss. Metode Gauss yaitu matriks 3. Ini konteksnya dalam matriks 3 variabel. Jika kita ingin menyelesaikan persamaan linear menggunakan metode Gauss, kita ubah matriksnya menggunakan OBE menjadi bentuk seperti ini. 1 1 1 0 0 0. Jadi di bawah terbentuk segitiga 0 seperti ini. Dan di sini yang bintang-bintang itu adalah angka sembarang. Atau bisa juga 0-0-nya itu di sini dan angka sembarangnya di sini. Tapi yang pasti untuk metode Gauss itu kita pilih salah satu, 0-nya 0 segitiga 0-nya mau di bawah atau di atas, tapi tidak untuk keduanya, karena kalau keduanya itu adalah bentuk metode Gauss-Jordan. Seperti itu. Contohnya ini persamaan linear 3 variabel ini kita ubah bentuk matriks. Lihat di sini kan kita fokus ke sini. Ingat kita bisa mengubah urutan dari matriks ini karena kita butuh di bagian ininya 1 dan ini 2, berarti kita ubah antara baris 2 dan baris 3. Di sini saya memutuskan untuk mengubahnya baris 3. Ini. Lalu saya fokus ke tetap bagian ini yang 1 diubah jadi 0 dengan cara B2 min B1. Lalu setelah itu saya fokus ke sini, tetap sini fokus dengan cara 2B1 min B3. Nah, setelah ini fokus, saya lihat di sini sudah ada 1. Ini nggak penting.
kita butuh satu lagi nolnya di sini. Jadi saya ubah jadi 0, 0, 0, 1, 1. Berarti yang kurang itu adalah ini min 4. Kita cara mengubah min 4 menjadi 1 yaitu dengan cara mengalinya dengan min seperempat. Hasilnya adalah 1 dan 2. 1, 1, 1, 2. Ingat, ini adalah X, ini adalah Y sama dengan Z. Kita ubah ke bentuk SPL, maka akan menjadi X plus Y plus 2Z sama dengan 5. Di sini Y, Z, hasil. Berarti kalau kita ubah ke SPL jadi Y min Z sama dengan 1. Nah, ini berarti Z sama dengan 2. Dengan metode substitusi, Z sama Y min Z, ya, Y min 2 sama dengan min 1. Berarti Y-nya 1. Sedangkan ini kita substitusikan lagi, Y-nya 1, Z-nya 2, hasilnya adalah X sama dengan 0. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan istilah matematis. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lama lagi.